salah satu ruangan di Partai Persatuan Pembangunan itu ada namanya ruangan GMPI. GMPI itu sesungguhnya bagian dari upaya menjaga keberlanjutan partai di kalangan anak muda. Itu seharusnya kemarin pidato Ketua Umum GMPI bahwa GMPI itu tulang punggung partai. Jadi kalau untuk demokrasi, saya pikir sudah sangat demokrasi di GMPI ini. Semua pemuda ada, semua aktivis ada di situ. Wajar saja kalau GMPI punya tagline sanggup mengatasi tantangan. Insya Allah dengan tagline GMPI kita sanggup mengatasi tantangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan syukran nikmah wa insyaallah wa ja'alna min ibadikal muflihun. Sahabat GMPI yang kami banggakan, malam ini kita ketemu lagi di GMPI Sumut Channel. Kita akan ngobrol dengan para tokoh GMPI karena kebetulan hari ini atau kemarin GMPI berulang tahun di usianya yang ke-29 tahun. Bersama kita telah hadir senior GMPI, Abang Anda Fadli Nurjal. Waalaikumsalam. Beliau ini ketua GMPI di periode 2006 sampai 2011. Kemudian hadir juga ketua GMPI 2011-2021, Abang Anda Jafarudin Harahap. Assalamualaikum. The Smile of Leader. Hadir juga ketua GMPI yang sekarang, Abang Anda Hendra. Assalamualaikum. Dan satu kehormatan bagi kita malam ini bersama kita Bang Faisal Amri Al-Haj, anggota DPD, dan saya yakin juga mewakili kelompok muda. Selamat datang Bang Faisal. Nah, abang-abang sekalian atau sahabat GMPI sekalian, kita mulai dulu bicara tentang GMPI. Apalagi di sini ada Bang Fadli, pasti situasinya berbeda. Suasana GMPI di 2011, kemudian nanti Bang Jafar di 2011, Bang Fadli di 2006, kemudian mungkin ketua. Pastilah ada hal-hal yang berbeda dan ada hal-hal yang menarik berkaitan dengan GMPI ini. Saya kira kita persilakan dulu sama Bang Fadli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pertama sekali saya mengucapkan selamat milad yang ke-29 atau hari lahir 29 tahun GMPI yang kemarin telah dirayakan atau diperingati secara nasional, dan tadi di Sumatera Utara baru saja kita peringati di bawah komando Adinda Hendra dan Pak Jafar sebagai Ketua DPW P3 Sumatera Utara. GMPI ini dihadirkan oleh partai, dilahirkan oleh partai sebagai bagian dari upaya anak-anak muda partai berhimpun lalu mengkomunikasikan idenya yang pada gilirannya bisa melakukan ekspansi ke kalangan muda. Kurang lebih seperti itu lahirnya GMPI. Sama halnya seperti GPK, sama halnya seperti AMK, begitu juga WPP sebagai wadah berhimpunnya perempuan-perempuan P3. Nah, GMPI sebagai sebuah kekuatan, saya sering menyampaikan kepada teman-teman, P3 ini menyiapkan berbagai pintu untuk bisa masuk seluruh kekuatan-kekuatan yang diharapkan bisa memberikan pencerahan ke masyarakat. Nah, salah satu pintunya adalah GMPI. Tetapi GMPI sendiri itu punya atmosfer, punya spirit
yang sampai hari ini secara konsisten dijaga oleh teman-teman. Atmosfer itu adalah tempat bagaimana anak-anak muda ini bisa berkreativitas, mengkreasikan pikirannya, melihat perkembangan kelompok-kelompok muda di masyarakat. Karena itulah pada di periode kami di tahun 2011 pada saat saya memimpin GMP di Sumatera Utara, itu kan persis kurang lebih baru belum sampai 15 tahun reformasi. Jadi perubahan politik yang diakibatkan dari reformasi, di mana seluruh institusi demokrasi berjalan secara maksimal dan membutuhkan dialektika atau juga hubungan yang cukup kuat antara institusi partai politik, institusi politik, lembaga-lembaga demokrasi dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Hadirlah GMPI. Makanya di periode itu sampai hari ini semangat diskusi, memberikan pokok-pokok pikiran di tubuh GMPI sendiri maupun produktivitas dan produksi pemikirannya kepada partai terus berjalan sampai hari ini. Karena memang awalnya memang seperti itu yang diinginkan. Karena itulah GMPI ini sebenarnya, kalau saya mau katakan, rumah atau satu ruangan. Jadi kalau kita mau menerjemahkan atau menggambarkan kurang lebih, kalau mengilustrasikan, kalau ibarat rumah, salah satu ruangan di Partai Persatuan Pembangunan itu ada namanya ruangan GMPI. GMPI itu sesungguhnya bagian dari upaya menjaga keberlanjutan partai di kalangan anak muda. Jadi kalau misalnya GMPI kalau misalnya partai mengalami penurunan, degradasi, respon dari kelompok muda, masyarakat, anak-anak muda, kalangan-kalangan terdidik misalnya, sesungguhnya GMPI salah satu penyebabnya, karena GMPI terlambat, kurang, atau mungkin barangkali tidak memberikan respon terhadap perkembangan yang tumbuh di masyarakat. Nah, karena itulah peran GMPI itu penting, sebanding juga dengan teman-teman di kekuatan otom lainnya, AMK, GPK maupun WPP. Saya kira itu. Jadi sehingga kalau hari ini GMPI atau alumni GMPI itu terlibat di berbagai tempat, baik di dalam tubuh GMPI sendiri, di dalam tubuh partai politik, P3 khususnya, maupun di berbagai kelembagaan-kelembagaan lainnya, lalu dia biasa memberikan pencerahan atau ada menginfluence ya kelembagaan tertentu di mana dia hadir. Sesungguhnya atmosfer itu yang terjaga dari GMPI. Karena itu di GMPI itu dari berbagai latar belakang, misalnya anak mahasiswa yang dari HMI, PMI, Himmah, IMM, ataupun lembaga-lembaga diskusi lainnya tumbuh berkembang di GMPI, terjadi perdebatan, terjadi dialektika yang luar biasa, lalu lahirlah rumusan. Nah, itu pentingnya saya kira GMPI menjaga konsistensinya, karena itu penting bagi darah buat Partai Persatuan Pembangunan. Saya kira itu. Baik Bang Pali, artinya situasi 2006-2011 itu tidak jauh dari situasi nasional, di mana kita baru saja melewati era reformasi, kemudian euforia kelompok-kelompok muda, kemudian pergerakan partai-partai yang lain, sehingga mainan GMPI itu bisa lebih terasa di tubuh P3 itu sendiri. Nah, kalau Bang Jafar, ini gimana nih Bang? Karena era Abang ini kan lanjutan dari eranya Bang Fadli. Silakan Bang Jafar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadli, Bang Faisal, Pak Hendra, Ketua GMPI, moderator Pak Ustor. Sesungguhnya GMP ini secara nasional bahwa adalah organisasi kepemudaan Islam yang punya dua gerakan atau dua langkah yang karena kita bukan hanya sebagai organisasi di internal Partai Persatuan Pembangunan, tapi juga bahwa GMP terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi kepemudaan termasuk di KNPI. Nah, dua hal ini menjadi
kerja atau langkah-langkah yang kami ambil, sehingga ketika kepengurusan kami di 2011-2016, kami merekrut dari berbagai sumber kader, yang apakah dari mahasiswa perguruan tinggi, kemudian dari ormas-ormas kepemudaan, ya, kemudian dari juga tokoh-tokoh pemuda pergerakan, sehingga kepengurusan pada saat itu sungguh kuat, ya, dalam menopang dukungan untuk menjadi sebuah organisasi yang bisa besar, gitu ya. Dalam arti bahwa struktur yang kami bangun pada saat itu adalah berbagai dari aktivis-aktivis yang punya kekuatan organisasi juga dari luar. Nah, kemudian daripada itu, kita punya program tidak hanya ansih bercerita tentang politik, karena kita bukan, walaupun kita adalah underbownya Partai Persatuan Pembangunan, tapi program yang kita bangun itu adalah dalam rangka juga membangun kewirausahaan. Itu fokus kami di 2011-2016. Nah, pada saat itu tentunya langkah-langkah yang kami bangun adalah bahwa kami berpikir bahwa generasi muda hari ini bukan hanya bicara tentang ingin merebut kursi di DPRD, tapi bagaimana supaya mampu mengembangkan potensi yang ada pada pemuda itu. Termasuklah salah satunya adalah ke bidang kewirausahaan. Itu yang jadi penopang kami untuk melangkah dalam membangun GMPI. Nah, kemudian dalam perjalanannya, pada saat itu kami memang sangat terlibat langsung dalam konflik internal partai, yang pada saat itu juga bahwa kepengurusan GMPI di tingkat bawah maupun tingkat nasional punya peran yang penting dalam struktur partai, ya, atau punya posisi yang strategis juga di kepengurusan partai, sehingga GMPI itu berjalan sangat lambat dikarenakan, ya, adanya konflik internal partai. Salah satu itu yang membuat gerakan di periode kami itu agak terlambat. Namun secara kerja-kerja kepemudaan, secara kerja-kerja organisasi, kami tetap melakukan konsolidasi sampai ke tingkat bawah. Bahkan ada beberapa daerah yang punya pengurus ranting GMPI. Itu yang terjadi di periode kami. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, sahabat GMPI yang kami banggakan. Tadi Bapak ini sudah bicara bagaimana pengalaman beliau memimpin GMPI di era 2006-2011, di mana GMPI ditempatkan pada posisi mendorong partai menjadi media kelompok muda untuk masuk ke partai. Kemudian di eranya Bang Jafar, ini Bang Jafar ketua GMPI yang cukup lama juga nih Bang, dari 2011 sampai 2011 sampai 2021. Dan itu tidak terpisah dari kondisi yang ada. Dalam rentang yang panjang, sesuatu catatan luar biasa, GMPI mulai bergeser dari internal mulai ke eksternal. Ada program kewirausahaan dan sebagainya. Dan kita minta dulu dari Bang Haji Hendra, situasi pasti berbeda, kondisi pasti berbeda, dan umur juga pasti berbeda dengan gue. Silakan, Bang Hendra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di periode saya kita melanjutkan dari harapan kepemimpinan yang dulu, terutama di bidang kewirausahaan, dan Indonesia juga setelah melewati masa pandemi dan kita sudah masuk ke endemi dengan slogan bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Dan ini membuat generasi muda melihat kita mau berkiprah di ruang yang mana. Dan hampir sebagian besar generasi muda banyak yang di PHK, banyak yang membutuhkan ruang-ruang baru di sisi kehidupan ini yang mau diisi, terutama bagaimana menjadi tulang punggung dalam kehidupan berkeluarga. Nah, ini coba kita fasilitasi di GMPI, karena ada salah satu ruang di bidang kewirausahaan juga, itu kita lanjutkan. Walaupun ada bidang-bidang lain di bidang keagamaan, di bidang pendidikan, itu juga masih terus kita kembangkan. Karena di periodisasi yang sekarang ini, GMPI banyak menghimpun bukan hanya dari kalangan aktivis, dari internal atau eksternal organisasi mahasiswa, tapi juga kita banyak menghimpun dari para ustadz, para pelaku usaha, para pelaku pendidikan, yang kita pengen memberikan situasi yang menyentuh langsung dengan kehidupan para generasi milenial, generasi Z. Ini yang kita coba masuk sambil kita
melakoni aktivitas bisnis, dan kita coba menghidupkan ruh Partai Ka'bah ini nanti, bagaimana untuk meningkatkan suaranya lebih banyak, bagaimana meningkatkan kecintaan orang-orang dulu yang pernah loyal untuk kembali. Nah, ini kita coba merangkum dalam berbagai event kegiatan. Salah satu yang coba kita lakoni adalah membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada film pendek untuk bagaimana menghitung arah kiblat dengan baik dan benar, bagaimana mengajak anak-anak untuk melakoni atau pelatihan bisnis yang baik secara bisnis digital, lalu bagaimana memberikan akses bisnis tanpa modal 0 rupiah sama sekali. Kita ajari mereka dari nol sampai bisa mandiri secara bisnis untuk menjalani kehidupan. Ini coba nanti kita lakoni di GMPI dan memberikan kontribusi kepada eksternal untuk dibawa ke dalam ruh GMPI dan membesarkan untuk partai P3 ke depan. Saya pikir itu. Baik, Bapak sekalian, sahabat GMPI yang kami banggakan. Hari ini GMPI mengusung tagline sanggup mengatasi tantangan. Jadi kalau kita runtut tadi, dari Bang Fadli membuat tatanan, mengelompokkan, mengilustrasikan ada ruang, dan ruang itu di kelompok muda. Bang Jafar mengembangkan dengan merekrut yang luar. Hari ini Bang Hendra coba lebih tinggi lagi dari situ. Nah, kira-kira Bang Fadli sanggup mengatasi tantangan. Kita, ya, tagline-nya ini. Ya, tagline ini kan dari Mars ya. Ya. Ini kan dari Marsnya GMPI. Sebenarnya itu ada declare ya. GMPI mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah lembaga yang secara kesiapan itu siap dan mampu mengatasi tantangan. Saya memahami kenapa itu dilakukan, karena perubahan itu kan niscaya ya, situasi mau dia situasi politik, situasi ekonomi, sosial budaya dan sebagainya pasti akan datang. Kemampuan kita bertahan dalam perubahan itu akan sangat menentukan masa depan kita atau masa depan komunitas itu. Jadi kalau GMP ini kita anggap sebagai sebuah komunitas atau sebagai sebuah rumah, perubahan yang datang luar biasa itu ada yang disebut peluang, ada yang disebut dengan tantangan. Kemampuan untuk bertahan itu akan sangat menentukan masa depan. Tetapi kemampuan bertahan itu harus terkonfirmasi dengan kemampuan mengatasi tantangan, gitu loh. Sehingga GMPI menyadari dari awal hadirnya GMPI ini sebagai sebuah kekuatan kepemudaan, karena ini memang diciptakan untuk para aktivis Islam. Dan Pak Jafar sudah menjelaskan bahwa ada dua mata pisau yang digunakan, mata pisau dalam pengertian bagaimana dia bisa bermanfaat dalam kemampuan eksternal pergaulannya di kekuatan-kekuatan pemudaan, maupun mata pisau yang dia bisa bermanfaat atau digunakan sebagai sebuah kekuatan dalam Partai Persatuan Pembangunan. Kesadaran itu dari awal GMPI memahami bahwa dia harus tahan sebagai sebuah pilar, sebagai sebuah pondasi, sebagai sebuah ruangan yang bisa membantu aktivitas kepemudaan Islam secara eksternal, aktivitas kepemudaan Islam secara internal di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, perubahan-perubahan ini kan cepat sekali nih. Ya. Karena itulah apa yang disampaikan tadi oleh Adinda Hendra, bagaimana mempersiapkan, kalau kita mau mengelaborasinya, jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, lapangan kerja yang terus mengecil. Karena itu perlu ada solusi. Solusi-solusi ini yang dirumuskan oleh seluruh kekuatan, termasuk GMP. Dimulai tadi, begitu perkembangannya berjalan, akhirnya teman-teman memahami bahwa ada satu bentuk yang tidak kita sentuh secara serius. Ada satu ruang yang tidak kita sentuh secara serius. Ada satu jalur yang tidak kita sentuh secara serius. Apa? Jalur entrepreneur. Itulah yang oleh Pak Jafar tadi dimulai dikembangkan, didorong, disiapkan. Kalau di periode kita mempersiapkan seluruh para aktivis masuk, dia tertarik, kita siapkan seluruh suasana yang tumbuh di sana sehingga masuk dari berbagai kekuatan yang saya sebut tadi. Setelah itu baru diarahkan kepada berbagai. Nah, puncaknya, bukan puncaknya sih sebenarnya, itu menjadi sangat praktis sekarang
Iya. Di mana periode Hendra itu lebih praktis kepada kemana arah yang harus dilakukan. Karena itu memang salah satunya yang menjadi persoalan kita. Tingginya angkatan kerja, sempitnya lapangan kerja. Karena itu harus ada cara baru untuk melihat persoalan ini. Kemampuan itulah yang saya kira selaras dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Dan itu declare, sebagai declare, maka dia harus menjadi komitmen secara terus-menerus bahwa GMPI harus siap menghadapi tantangan. Artinya menurut Bang Fadli, apa yang dilakukan oleh Bang Hendra selaku Ketua GMPI Menerjemahkan itu sudah menerjemahkan dan sanggup mengatasi tantangan yang ada. Nah, Bang Jafar, sahabat GMPI, Bang Jafar ini selain mantan Ketua GMPI, beliau juga sekarang Ketua DPW P3 Sumatera Utara. Kemarin Mukerwil, Bang Jafar sudah deklarasikan target untuk 2024 3 DPR RI kursi, 10 DPR provinsi dan 100 DPR kabupaten. Nah, kira-kira menurut Bang Jafar, di mana positioning GMPI dalam perhelatan pemilu 2024 yang akan datang yang untuk mencapai target tersebut? Ya, kalau kita lihat situasi sekarang ini bahwa GMPI sebagai saatnya Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dia dulunya sebagai sumber kader, tapi sekarang GMPI itu seharusnya, kemarin pidato Ketua Umum GMPI bahwa GMPI itu tulang punggung partai. Jadi bukan hanya sebagai sumber insani kader, ya sumber kader, tapi sebagai tulang punggung partai. Artinya bahwa GMPI punya peran yang sangat strategis di Partai Persatuan Pembangunan. Itu yang seharusnya dikerjakan sampai ke tingkat bawah. Nah, peran apa sepertinya misalnya bahwa hari ini partai membutuhkan elektoral misalnya, maka GMPI harus menyiapkan kader-kader sampai ke tingkat bawah. Kemudian kalau hari ini partai membutuhkan kesiapan dalam menghadapi pemilu, ya dalam berbagai hal, misalnya termasuk juga persoalan finansial, ya tentu tidak boleh terlepas dari finansial. Maka GMPI seharusnya kader-kader sudah siap untuk itu, untuk dalam rangka meyakinkan masyarakat atau paling tidak bahwa GMPI punya sesuatu yang bisa mengajak masyarakat untuk memilih Partai Persatuan Pembangunan. Jadi peran GMPI sangat strategis dan sangat penting dalam hal ini. Nah, itu saya pikir itu yang jadi persoalan. Nah, tapi yang paling penting bahwa selain GMPI ada juga saya partai yang lain yang tentunya punya porsi masing-masing. Ya, GMPI kan awalnya berasalkan dari orang-orang yang rata-rata intelektual karena dia berasal dari berbasis kampus, perguruan tinggi. Nah, namun dalam kerja-kerja politik mereka punya kemampuan karena memang sudah dikader dan dilatih ya di GMPI, termasuk dalam hal kewirausahaan. Kewirausahaan itu saya pikir itu salah satu modal untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi bukan hanya sekedar ingin untuk mencari finansial untuk pribadi, tidak. Bahwa GMPI mengelola kewirausahaan itu dalam rangka menyiapkan kader-kader muda untuk bertarung di pemilu 2024. Saya pikir GMPI harus maju dan tampil dalam pemilu 2024 yang akan datang. Iya, sahabat GMPI, satu kata dari Bang Jafar, GMPI itu adalah tulang punggung partai. Bang Hendra, bagaimana Bang menyikapi itu? Persiapan untuk 2024. Insya Allah dengan tagline GMPI kita sanggup mengatasi tantangan. Ya, ini satu semangat yang luar biasa. Saya mau nambahkan Ya, sedikit. silakan Bang. Kursi kan terbatas kalau kursi DPR. Tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi, bahkan DPR kan terbatas. Kader Partai Persatuan Pembangunan itu banyak sekali. Mau diambil semua kursi itu pun sangat sedikit yang masuk. Misalnya semua kursi ini, misalnya yang kita berandai-andai gitu, semua kursi itu diambil oleh kader-kadernya P3, itu kan juga tidak bisa dipenuhi oleh semua kader yang luar biasa banyak. Karena itu, maka seluruh kekuatan, khususnya GMPI, harus menyiapkan satu suasana yang saya sering bolak-balik menyebutkan atmosfernya
itu tetap tumbuh sehingga orang tetap bersemangat berorganisasi. Mau di GMPI, mau di GPK, AMK, WPP, karena memang pasarnya beda-beda. Semangat yang terus berkembang itu akan sangat membantu para aktivis Islam itu bermanfaat, baik ke masyarakat maupun ke internal partai. Karena kalau semua mau ke DPR, ya nggak cukup gitu loh. Iya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ini jawaban daripada upaya sehingga orang tetap bersemangat berpartai. Saya kira itu. Iya. Ini yang sahabat GMPI, tulang punggung itu punya makna yang cukup luar biasa. Itu ketum GMP yang bilang. Itu ketum GMPI yang katakan. Ya. Kalau versi GPK pasti juga yang lain. Ya, GPK hari ini bicara dia 30%. Pokoknya kalau ada 100 kursi, 30 itu GPK. Nah, tapi Bang Hendra senyum saja. Bang Hendra bilang, kita akan penuhi yang ditargetkan oleh DPW. Dan itu penting dinamika itu. Jadi masing-masing rumah ini harus berkompetisi. Iya. Tentu kompetisinya sehat, apalagi di Betul. rumah sendiri. Tetapi kalau tidak ada rivalitas, dinamika itu saya kira tidak melahirkan inovasi. Maka mau tidak mau dinamika itu harus tumbuh, rivalitas itu harus tumbuh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan sesama aktivis ini supaya ada produksi, ada inovasi. Harus ada pembeda antara 4 sayap partai. Ya. Jadi aku bang teringat yang dibilang almarhum Pak Haji Ali Jappar dan itu buruh. Bilang. Kalau yang datang rusuh panggil GPK karena orang itu otot. Tapi kalau diskusi-diskusi kau panggil lagi MP karena orang itu otak. Kalau Nah, pramuka yang datang anak-anak sekolah, panggil AMK. Tapi kalau mama-mama, udah pipis saja. pipis saja lah. Ini yang saya kira harus ada positioning. Betul, betul. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Bang Hendra itu dalam kerangka bagaimana membedakan, membuat ruang seperti kata Bang Padi dan itu bisa masuk di dalamnya. Nah, sahabat GPI, di sini ada Bang Kencol. Iya. Nama kerennya kan. Nama kerennya Kencol, ini kawan kumpul ya. Bang, ini kan bicara pemuda. Alhamdulillah hari ini Abang jadi DPD dan itu representasi dari orang muda. Karena kita tahu Bang Faisal Amri ini Al-Haj juga alumni pesantren yang notabene adalah kelompok-kelompok muda. Nah, bagaimana Abang melihat ruang pemuda dalam demokrasi yang ada sekarang ini khususnya di Sumatera Utara? Silakan Bang Haji. Baik, sahabat GMP sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abang dah Fadli Nurja, senior kami dulu, yang saya muliakan, dan yang saya hormati sahabat kami Ja'faruddin Arhab selaku ketua DPW, dan Adinda Hendra, ketua GMPI Sumut, serta sahabat kami sepermainan dulu Usman Epenistorus, panggil Ucok. Ucok ya. Ya. Jadi namanya. banyak orangnya. Cerita GMPI agak enak ceritanya Bang, karena kita tarik dari ini kan anak partai yang partai ini saya bilang seluruh ormas Islam ada di sini. Jadi tanpa sekat, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Syarikat Islam. Jadi P3 ini kan seluruh ormas masuk, dan wajar kalau namanya rumah umat Islam. Rumah besar umat Islam. Dan alhamdulillah yuk sudah kembali ke logo yang lama, gambar Ka'bah. Sebagai jalan pulang. Jalan pulang menuju Ka'bah. Jadi partai ini partai yang majmu. Jadi wajar kalau partai ini semua perbedaan masuk kemari dan bisa diatasi semuanya. Nah, begitu juga dengan GMPI. GMPI saya pikir ini kan tadi ada GPK, ada AMK, kemudian ada WPP untuk wanitanya, kemudian ada GMPI. GMPI ini saya lihat dari awal, pada masa kuliah saya melihat masuk informasi ada gerakan generasi muda pembangunan Indonesia. Ini anak partainya P3. Tapi memang beda dengan organisasi anak partai lainnya yang walaupun pakai kata-kata muda, tapi angkatan muda Ka'bah, gitu. Gerakan pemuda Ka'bah gitu ya. Semua pakai muda. Tapi GMPI berbeda karena alur mainnya itu bukan orang
yang tamat SMP atau SMA gitu, tapi khusus sepertinya di mahasiswa. Wajar saja yang masuk ke GMPI itu seluruh latar belakang organisasi mahasiswa ada di dalamnya juga. Jadi kita nggak tahu di GMPI ini hanya misalnya Himmah saja gitu, PMI saja atau HMI saja atau YMM saja, tapi semuanya ada di situ. Itu melihat dari GMPI. Jadi tempat bertukar pikiran sama mahasiswa itu aktivis bisa di GMPI. Jadi kalau untuk demokrasi, saya pikir sudah sangat demokrasi di GMPI ini. Semua pemuda ada, semua aktivis ada di situ. Wajar saja kalau GMPI punya tagline sanggup mengatasi tantangan. Dan itu memang harus ditanamkan di benak anak-anak GMPI, karena mereka punya kelebihan tersendiri dari otonom-otonom lainnya. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh Bang Padi tadi, kalau memang P3 akan merebut kursi-kursi kekuasaan, tapi GMPI bisa mengisi ruang-ruang kosong yang jika misalnya tidak terisi, mereka akan mengisi itu. Sehingga tantangan yang ada di masyarakat bisa ditangani semua. Itu mungkin, Bang, sekedar pembuka. Sahabat GMPI, satu kata ya cukup jelas dari Bang Faisal, bahwa GMPI itu adalah ruang yang bisa kita isi untuk proses mematangkan demokrasi. Sahabat GMPI yang kami banggakan, apa yang disampaikan oleh Bang Pardi, Bang Japar, Bang Hendra, dan Bang Faisal Amri meyakinkan kita bahwa sesungguhnya GMPI ini punya model, style, dan bentuk yang berbeda, dan itu semuanya pasti untuk melahirkan regenerasi kepemimpinan, untuk melahirkan sesuatu yang baik bagi demokrasi yang ada di Indonesia. Pak Fadli, kira-kira apa harapan Abang untuk GMPI di usia 29 tahun ini? Yang pertama, ketika dia mendeklar sebagai lembaga yang siap mengatasi tantangan itu disadari bahwa itu adalah komitmen. Nah, karena itu jangan berubah, ya, bahwa performanya atau wajah aktivitasnya berubah itu karena ada perubahan yang datang. Kalau dulu misalnya orang bekerja itu manual sekali, sekarang nggak bisa lagi, maka dia harus mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat. Kalau dulu mekanisme menyampaikan pikiran-pikiran itu terbatas, sekarang kapan saja orang bisa menyampaikan pikiran-pikiran itu. Sampai ada istilah semua orang bisa menjadi komentator, semua orang bisa menjadi wartawan di era sosmed ini, atau yang disebut juga di era disrupsi ini. Nah, karena itu seperti saya sampaikan tadi di acara peringatan ulang tahun GMPI maupun kemarin di acara GPK ketika Rapimwil, kesadaran kita bahwa ada perubahan yang begitu cepat itu akan sangat, kesadaran kita itu akan sangat membantu memformulasikan kesiapan kita menghadapi perubahan. Jadi sadar dulu kita bahwa ada perubahan ini sekarang begitu cepat sekali. Pagi ceritanya lain, sore sudah beda. Pagi besok ceritanya lain, sorenya sudah beda lagi. Begitu terus. Nah, kesiapan GMPI karena dia sudah mendeklar sanggup mengatasi tantangan, dan ini tantangan yang terus berubah, maka harus siap untuk itu. Itu satu. Yang kedua, karena GMPI ini juga atmosfernya itu belakangan berkembang menjadi kewirausaha. Ini adalah solusi terhadap persoalan yang begitu berat di tengah-tengah masyarakat. Sekali mau saya katakan, angkatan kerja bertambah terus, lapangan kerja menyempit terus. Karena itu harus ada solusi yang disiapkan oleh GMPI sebagai cara-cara baru yang disebut dengan cara interpret. Dan perubahan dunia ini sekarang juga bagian dari upaya yang bisa kita masuki mengamankan lapangan kerja itu. Nah, karena itu saya melihat langkah-langkah teman-teman secara nasional, khususnya di Sumatera Utara, itu kelihatan. Tinggal memformulasikan secara lebih
debitnya atau geraknya menjadi lebih kencang di kabupaten kota, itu akan sangat membantu. Dan itulah yang saya kira saya bisa pahami dari apa yang dimaksud oleh Ahmad Baidowi sebagai Ketua Umum GMPI. GMPI bukan hanya lembaga yang memproduksi kader yang secara terus-menerus karena partai ini butuh kader, tapi GMPI siap menjadi tulang punggung karena kesadaran secara dini betapa perubahan begitu cepat, kita harus mempersiapkannya. Nah, dinamika itu penting, dengan itu akan ada produktivitas dan inovasi. Saya kira itu. Bang Japar, Ya. kira-kira bagaimana harapan Bang Japar terhadap GMPI khususnya di Sumatera Utara di usia 29 tahun ini? Ya, tagline GMPI sanggup mengatasi tantangan, saya pikir ini harus bisa direalisasikan dengan kerja-kerja. Di depan mata kita tantangannya adalah pemilu 2024. Ini yang harus betul-betul dipandang adalah tantangan yang betul-betul membutuhkan persiapan. Nah, tentunya GMPI sebagai kader muda, GMPI sebagai generasi penerus di Partai Persatuan Pembangunan, ya harus menyiapkan kader-kadernya. Nah, partai sangat membutuhkan kader-kader GMPI untuk terlibat langsung dalam memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Misalnya bahwa P3 membutuhkan saksi dalam pemilu, maka GMPI harus bisa menghadirkan kader-kadernya untuk menjadi saksi pada pemilu tersebut. Itu salah satunya. Ya, kemungkinan akhirnya nanti ada kita banyak dapil yang harus kita isi, yang harus kita menangkan. Maka kader GMPI harus siap untuk tampil di dapil tersebut. Nah, tentunya orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang punya kualifikasi yang betul-betul di kader. Tidak hanya sekedar yang ditunjuk atau ditugaskan, tapi memang sudah disiapkan dari awal. Makanya GMPI harus betul-betul melakukan pembinaan, sehingga kader yang dihasilkan adalah kader-kader yang benar-benar siap untuk membantu Partai Persatuan Pembangunan. Ya, contohnya Pak Hendra sendiri. Saya pikir adalah Pak Hendra yang kader yang GMPI yang siap untuk membangun dan membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Saya pikir itu. Bang Hendra, mungkin ada harapan di usia 29 tahun GMPI ini? Silakan. Mungkin kita akan semakin membuka diri dengan lapisan milenial yang lain, karena memang dalam milenial ini pun banyak kategori-kategorinya. Ada yang memang nuansa bisnisnya itu di dunia entrepreneur yang offline, ada yang online, ada yang di online itu dia sekadar berbisnis tapi main game gitu kan. Nah, ini jumlahnya juga sangat banyak sekali. Dan ini bertahap juga kita mau ajak ke mereka, ayo main-main di GMPI sambil main nanti kita berbisnis, terus kita kurangi nuansa main-mainnya, kita kuatin ke bisnisnya. Mungkin itu coba kita akan sentuh juga nanti. Saya pikir. Nah, sahabat GMPI, tadi Bang Fadli, Bang Japar, Bang Hendra, ini mungkin sisi internal. Bang Faisal Amri, mungkin dari sisi eksternal. Ya, baik. Saya melihat dari luar ya. Jadi kalau GMPI ini kan tantangan dari zaman ke zaman berbeda-beda. Case-nya makin banyak. Gitu. Nah, kita jika ini mau ke depan maju, apa yang mau dihadapi juga banyak. Saya pikir dengan rumah besar umat Islam, kemudian kita punya logo Ka'bah, gitu kan. Saya pikir nggak boleh lepas juga. Harus ada yang disampaikan pada anak-anak GMPI bahwasanya kita membawa nama Islam. Gitu. Jadi jangan keluar dari jalur itu. Harus semangatnya harus bawa semangat Islam. Semangat Islam, kemudian mentalnya juga dipersiapkan. Mentalnya harus mental Islami. Gitu. Jangan GMPI tapi mainnya beda begitu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saya pikir itu juga lah yang belakangan membuat P3 agak tergerus sedikit, bukan tergerus banyak, tergerus sedikit. Jadi semoga itu bisa dikembalikan lagi. Kalau orang bilang dipinjamkan, saya bilang P3 dulu mungkin mengalah. Tapi sekarang, kalau dulu Bintang, sekarang Ka'bah, gitu. Ayo kita perang bersama-sama, tapi jangan mau kalah. Gitu. Ke depan kita harus menang dan menangnya juga bermartabat. Itu saja. Ya, alhamdulillah. Sahabat GMPI, tidak terasa sudah hampir 40 menit lebih kita ngobrol tentang GMPI. Kata yang tidak harus kita simpulkan, tapi bisa kita
satukan menjadi sebuah kalimat untuk menjadi tulang punggung. Saya mengutip apa yang disampaikan Bapak di dalam banyak tempat. Jangan hanya masuk pada satu pintu, tapi masuklah dari beragam pintu yang ada. Itu doa-doa. Itu nasihat Nabi Yakub. Itu nasihat Nabi Yakub. Ya, Jangan masuk pada satu pintu, Atau tapi masuklah dari beragam pintu. Mungkin di pintu ini kita nggak jumpa, Ya, di pintu lain kita menemukan. Dan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, jangan tergurus, jangan tergeser, tetap pada khitoh kita sebagai kader dan aktivis Partai Islam. Sampai ketemu pada sesi yang akan datang. Mungkin kita akan bicara berkaitan dengan langkah-langkah yang lebih praktis, taktis, dan lebih terukur. Apa yang dilakukan GMPI untuk masyarakat, untuk partai, untuk Indonesia, dan untuk umat Islam sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GMPI Sanggup mengatasi tantangan.